Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini semua? Apakah sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, harus tetap jaga kesehatan ya, karena di luar sana banyak virus yang menyebar. Jadi harus jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Sebelumnya kalian sudah mengecek Google Classroom belum untuk materi yang akan kita bahas hari ini? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah, oke. Kalau gitu masih semangat kan untuk belajar? Semangat, Bu. Ya harus semangat ya, karena kunci utama pembelajaran itu harus dimulai dengan rasa semangat. Kalau tidak, pembelajarannya tidak bakalan masuk. Oke, di sini siapa ya ketua kelasnya? Saya, Bu. Vira ya? Oke Vira, silakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silakan Vira. Baik, teman-teman. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya. Oh ya, sebelumnya kalian sudah absen semua kan di Google Classroom-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau gitu Ibu ini ya absen ulang ya. Vira Dwi Septiani hadir? Hadir, Bu. Lisatul Mila hadir? Hadir, Bu. Ini Mila kemana ya? Hadir. Wajahnya nggak nampak. Nah, Iya, Bu. Maaf, Bu. Nah ya, jadi Ibu memperingatkan ya, jadi kalau pembelajaran Ibu berlangsung, kalian wajib untuk mengaktifkan kameranya, karena kalau tidak, Ibu anggap kalian itu tidak hadir, seperti itu. Oke, lanjut saja. Kita akan membahas materi mengenai UMKM. Sebentar, Ibu akan share screen materinya. Udah muncul kan? Sudah, Bu. Oke. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kalian udah baca-baca kan? Sekarang Ibu, Sudah, Bu. Sekarang Ibu tanya, apa sih UMKM itu? Saya, Bu. Ya, Vira, silakan. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, jadi seperti itu. Jadi UMKM yaitu usaha kecil termasuk usaha mikro yang merupakan suatu badan usaha milik warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya 200 juta atau mempunyai hasil penjualan rata-rata per tahun 1 miliar dan usaha tersebut berdiri sendiri. Jadi suatu badan usaha yang dimiliki oleh WNI, warga negara Indonesia. Usaha mikro, ada yang tahu apa itu usaha mikro? Ada yang tahu nggak? Usaha mikro itu apa? Usaha kecil-kecilan, Bu, yang didiriin perorangan atau lembaga. Ya, Mila absen berapa ya? 45. Oke. Jadi usaha mikro itu usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan sebanyak 100 juta per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak sebesar 50 juta. Jadi maksimalnya 50 juta ya anak-anak. Usaha kecil, di sini ada yang tahu nggak usaha kecil? Kayak toko itu bukan, Bu? Ya, jadi kayak toko-toko gitu ya, warung itu usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan
lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2.500.000.000 rupiah seperti itu. Usaha menengah, ada yang tahu nggak usaha menengah? Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh perorangan atau badan usaha, Bu. Ya, jadi seperti itu, dan memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar, gitu ya. Usaha besar. Usaha besar yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan suatu badan usaha dengan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada usaha menengah, yang mencakup usaha nasional milik negara atau swasta, atau patungan usaha asing yang menjalankan aktivitas ekonomi di Indonesia. Tujuan UMKM, di sini ada yang tahu nggak? Apa sih tujuan UMKM itu? Silakan. Bu. Siapa ini, Vira ya? Untuk meningkatkan perekonomian negara Indonesia. Ya, betul sekali. Jadi tujuannya itu menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM agar usahanya dapat tangguh dan mandiri. Yang kedua, mewujudkan peningkatan struktur perekonomian negara. Dan yang ketiga, meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Ini kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi usaha mikro itu asetnya maksimal 550 juta rupiah dengan omset maksimal 300 juta rupiah. Sedangkan usaha kecil asetnya lebih dari 50 juta sampai 500 juta dengan omset maksimal 300 juta rupiah. Dan usaha menengah lebih dari 500 juta sampai 10 miliar dengan omset lebih dari 2,5 sampai 50 miliar. Jenis-jenis UMKM yaitu ada 3. Ada usaha kuliner, usaha fashion, usaha agribisnis. Seperti yang kalian ketahui, usaha kuliner ini banyak sekali ya untuk diminati bagi para pemuda-pemudi sekarang, karena pemuda-pemuda sekarang itu banyak sekali memiliki inovasi. Jadi usaha kuliner ini banyak digandrungi. Gak kalah juga sama usaha fashion, tren-tren terkini itu banyak sekali. Usaha agribisnis pun juga demikian. Nah, di sini karakteristik usaha mikro. Yang pertama, jenis barang usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti. Yang kedua, tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat. Sumber daya manusianya belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. Karakteristik usaha kecil. Jenis barang yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah. Dan yang pertama yaitu umumnya memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Yang kedua, sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, usaha pengelolaan lingkungan, dan lain-lain. Syarat UMKM, ada yang tahu nggak syaratnya? Jadi kalian kalau ingin mendirikan usaha ya, jadi harus ada syaratnya, yaitu ini. Yang pertama, mengajukan permohonan rekomendasi kepada wali kota atau bupati, kayak menyertakan KTP gitu-gitu ya. Tergantung dokumen apa nanti yang diminta, kalian serahkan. Yang ketiga, membuat pengajuan permohonan izin gangguan. Yang keempat, melengkapi surat pernyataan kesanggupan buat mematuhi ketentuan teknis. Dan yang terakhir, membuat tanda daftar industri atau TDI. Klasifikasi usaha dilihat dari nilai kekayaan. Jadi usaha kecil dan mikro maksimal itu senilai 200 juta, usaha menengah 200 juta sampai 10 miliar, dan usaha besar itu di atas 10 miliar. Jadi seperti itu. Klasifikasi usaha dilihat dari jumlah tenaga kerjanya. Jadi kalau usaha kecil itu terdiri dari 1 sampai 4 orang, usaha menengah terdiri dari 20 sampai 99 orang, dan usaha besar itu di atas 99 orang. Nah,
dari pembahasan tadi, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya Mulisatul Mila dengan NPM 0045. Izin Ya. bertanya, Bu. Ya, silakan Mila. Ibu, berarti kalau untuk perusahaan startup kayak Shopee atau Bukalapak atau Gojek, itu berarti termasuk usaha besar ya, Bu? Soalnya mereka sudah memiliki izin NPWP, izin tempat, dan lain-lain. Iya, benar sekali Mila. Jadi kayak perusahaan Gojek, Shopee, itu sudah termasuk usaha besar karena udah memiliki izin dan juga menghasilkan penghasilan yang besar juga. Jadi seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Vira. Untuk klasifikasi usaha menengah PPT yang tadi, Bu. Kenapa? Untuk PPT klasifikasi usaha menengah. Ya, iya. Pertanyaannya tadi, kalau misalnya tidak ada NPWP atau izin pelaksanaan usaha, apakah bisa melaksanakan UMKM, Bu? Tidak bisa karena kalau mendirikan UMKM itu harus mematuhi atau mematuhi syarat-syarat tadi. Seperti itu, Vira. Apalagi usaha-usaha besar ya. Ya, Bu. Berarti untuk online shop yang baru mereka rintis itu berarti bukan termasuk UMKM ya, Bu, kalau gitu. Soalnya mereka kan nggak punya izin, apalagi mereka hanya beroperasionalnya lewat online saja, Bu. Apakah benar seperti itu? Iya, itu kalau online shop itu termasuk usaha kecil ya. Jadi masih belum memiliki atau mematuhi syarat-syarat tadi itu. Jadi termasuk usaha kecil. Begitu, Mila. Baik, Bu. Terima kasih jawabannya. Oke, kalau gitu Ibu ingin bertanya, ada yang bisa menjelaskan pembahasan materi yang Ibu tadi jelaskan? Atau ada yang ingin memberi kesimpulan dari materi hari ini? Izin menjawab, Ibu. Ya, Mila. Silakan. Jadi dari penjelasan yang sudah Ibu paparkan, saya bisa menyimpulkan kalau UMKM itu dibagi menjadi 3. Ada UMKM kecil, menengah, dan besar. Untuk yang kecil itu laba penghasilannya per tahun itu kurang dari 50 juta. Kalau yang UMKM menengah itu 50 ke atas juta per tahun, dan kalau untuk yang besar itu 100 ke atas. Dan kalau yang kecil kayaknya untuk pendiriannya lebih fleksibel, tidak membutuhkan surat izin atau yang lain-lain karena itu usaha sendiri dan hanya dilakukan perorangan. Kalau yang menengah itu sudah ada, terus untuk yang besar itu lebih kompleks, lebih lengkap surat-suratnya. Segitu, Bu. Iya, bagus sekali ya, benar sekali Mila. Jadi seperti itu UMKM ya. Ibu rasa cukup sekian materi yang kita bahas hari ini. Ibu sudah mengupload tugas untuk kalian di di Google Classroom. Silakan Anda cek. Batas pengumpulannya besok ya jam 8. Jangan sampai telat. Kalau nanti Anda telat, Ibu anggap tugas kalian tidak mengumpulkan atau kosong ya. Jadi seperti itu. Dipersiapkan juga untuk materi yang akan kita bahas untuk minggu depan. Ibu akan mereview juga pembelajaran materi yang Ibu bahas tadi. Ibu akan mereview, baru Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya. Dipelajarin ya. Iya, Bu. Oke, jadi Ibu rasa cukup sekian ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.